berkumpul untuk satu tujuan, penggerak masa depan dengan tekad penuh. Guru penggerak, calon cemerlang, angkatan 10, kita siap melangkah. Tergerak, bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahma binti Misra, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lombok Kota, berasal dari UPTD SDN 09 Kota Tinggi. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Puput, yang mana beliau ini adalah guru kelas 1 di UPTD SDN 09 Kota Tinggi. Assalamualaikum Bu Puput. Waalaikumsalam Bu Bea. Bagaimana kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah baik Bu, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi, yang mana nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan kegiatan ini saya lakukan adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Mengapa kita lakukan hari ini percakapan pra-observasi? Itu adalah persiapan awal bagi Ibu untuk memiliki rasa percaya diri nanti untuk mempersiapkan segala sesuatunya sehingga Ibu nanti bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Nah Bu Puput, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Puput pada hari ini. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Puput capai nantinya? Ya Bu, baik Bu Bea. Tujuan pembelajaran yang saya capai untuk Besok itu mengurutkan dua bilangan dan membandingkan dua bilangan. Baik Ibu Puput, jadi ada nanti dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Puput capai. Yang pertama yaitu Ibu Puput ingin mengurutkan dua bilangan, kemudian bisa membandingkan dua buah bilangan. Baik Bu Puput, sekarang saya ingin bertanya lagi kepada Ibu Puput, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai nantinya dalam proses pembelajaran Ibu? Ya Bu, area pengembangan yang hendak saya capai itu ada dua, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Yang pertama itu aspek pengetahuan, siswa dapat mengurutkan dua bilangan dan membandingkan dua bilangan sesuai LKPD. Dan kedua yaitu aspek keterampilan, siswa dapat mengurutkan bilangan sesuai dengan jumlah benda yang dimasukkan ke dalam botol. Baik Bu Puput, jadi untuk area pengembangannya ada dua, yaitu pada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Baik Bu Puput, bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Mungkin bisa Ibu Puput bercerita sedikit tentang strategi yang akan Ibu gunakan nantinya. Iya, strategi yang saya persiapkan itu strategi pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Berarti strategi yang digunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional atau KSE. Baik Bu Puput, bagaimana dengan model pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti? Model pembelajaran yang saya gunakan itu Bu Beb, model kooperatif. Kooperatif artinya anak nanti bekerja sama ya Bu ya. Baik, bagaimana dengan metodenya Bu? Kalau metodenya itu saya gunakan itu ceramah, tanya jawab, demonstrasi, dan penugasan. Baiklah Bu Puput, sekarang kita sudah mendapatkan gambaran tentang rancangan pembelajaran yang akan digunakan nanti. Sekarang lagi saya ingin juga bertanya pada Ibu, media apa yang akan Ibu persiapkan nantinya? Medianya yang saya pergunakan itu contohnya benda-benda di sekitar yang mudah dihitung, yaitu contohnya kelereng dan toples, layar proyektor, dan video yang saya tampilkan nantinya. Baiklah Bu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran ini nanti? Insya Allah saya akan melaksanakan proses pembelajaran itu hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, yaitu besok. Jam berapa itu akan melaksanakannya? Rencana saya akan melaksanakan itu jam pertama dan jam kedua. Baik Bu Puput, jadi besok saya akan datang ke kelas Ibu hari Rabu tanggal 24 April 2024 jam pertama dan jam kedua, yang mana nanti saya akan melakukan supervisi kelas. Saya nanti akan mencatat dan melihat hal apa saja yang akan terjadi dalam kelas Ibu Puput nanti. Kemudian setelah itu kita akan melakukan nanti percakapan kita yang terakhir, yaitu pasca observasi, yang mana nanti akan didampingi oleh Ibu pengajar praktik. Baik Bu Puput, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Yang saya dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini itu mendapatkan gambaran tentang media yang akan saya gunakan dan
akan saya persiapkan dari sekarang, Bu Ben. Terima kasih Bu Puput Ya. atas waktunya dan sudah bersedia melakukan percakapan pra-observasi dan sampai bertemu lagi nanti dalam kegiatan observasi. Baiklah, demikianlah kegiatan pra-observasi kami. Sampai bertemu dalam kegiatan observasi dan kita lanjutkan nanti dengan pasca observasi yang akan didampingi oleh Ibu Koordinator Praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam kegiatan pasca observasi bersama saya Rahma Binti Yusra, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPTD SDN 09 Kota Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Pengajar Praktik yaitu Ibu Ritawati. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah ya Bu, sehat alhamdulillah. Selain itu saya juga ditemani oleh Ibu Puput, adalah ibu yang telah melakukan observasi dalam rangka kegiatan supervisi akademik. Halo Bu Puput. Halo, selamat pagi, Bu Ben. Bagaimana kabar Bu Puput hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, baiklah. Jadi tujuan kegiatan kita pada hari ini yaitu kita mengevaluasi terhadap proses pembelajaran yang telah Ibu Puput lakukan 1 bulan kemarin ya Bu Puput. Jadi untuk itu saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Puput. Bolehkah Bu Puput? Boleh. Nah, baik. Untuk setelah kita melaksanakan observasi kemarin, pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Puput, bagaimana perasaan Ibu Puput setelah melaksanakan observasi kelas? Nah, setelah saya Bu Ben melakukan observasi kelas, awalnya saya itu agak membingungkan, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu Puput, observasi kita berjalan dengan lancar. Baik, bisa kira-kira Ibu Puput ceritakan kembali tentang tujuan pembelajaran pada hari itu? Nah, tujuan pembelajaran pada pas observasinya itu membandingkan dan menurutkan dua bilangan. Membandingkan dan siswa dapat membandingkan dan menurunkan 2 bilangan ya Bu Puput. Kira-kira area pengembangannya seperti apa Bu Puput? Nah, yang pertama itu aspek pengetahuan dan yang kedua aspek keterampilan. Dengan aspek pengetahuan itu siswa dapat menurutkan dua bilangan dan membandingkan dua bilangan sesuai LKPD. Ya. Dan yang kedua aspek keterampilan, siswa dapat mengurutkan bilangan sesuai dengan jumlah benda yang dimasukkan ke dalam. Jadi area pengembangannya pada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan, yang mana aspek pengetahuan nanti anak bisa menurunkan 2 bilangan, kemudian untuk keterampilan anak bisa nanti memasukkan benda ke dalam botol seperti itu ya Bu untuk keterampilannya ya. Baik, kira-kira bisa Ibu ceritakan tentang strategi pembelajaran yang dilaksanakan? Ya, strategi yang saya persiapkan itu strategi pembelajaran berdifferensiasi dan sesuai dengan kebutuhan pelajar siswa yang terintegrasi dengan pembelajaran sesuai emosional. Alhamdulillah, berarti pembelajarannya berdifferensiasi sesuai dengan gaya belajar anak, kemudian terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional dan budaya positif seperti itu ya Bu Puput ya. Kira-kira Bu Puput dalam melaksanakan observasi kemarin, kira-kira apa kendala atau hambatan yang Bu Puput hadapi? Ya, kendala yang saya hadapi itu siswa kurang bersemangat karena jumlahnya sedikit, Bu. Oh ya, kebetulan hari itu jumlah murid Bu Puput 4 orang ya. Memang kondisi kita seperti itu 4 orang, tentu apapun yang kita lakukan anak-anak itu kurang bersemangat dalam proses pembelajaran ya. Untuk itu Bu Puput, itu kita tidak bisa pula memang anak itu yang jumlahnya seperti itu. Kira-kira apa langkah Ibu Puput ke depan sehingga anak-anak Bu Puput walaupun berjumlah sedikit tapi tetap semangat dalam melaksanakan proses pembelajaran. Cara mengatasinya itu untuk membuat media yang bervariasi, Bu, sesuai gaya belajar anak yaitu audio, visual dan kinestetik. Jadi langkah ke depan itu Bu Puput nanti akan membuat media bervariasi sesuai dengan gaya belajar anak. Mungkin ada anak ini yang audio, mungkin walaupun dia 4 orang, mungkin itu ada yang audio, ada yang visual dan ada yang kinestetik. Kira-kira kapan ini mau laksanakan nanti? Yang saya mau laksanakan mungkin secepatnya, Bu. Secepatnya sehingga betul-betul tujuan pembelajaran ini tercapai ya Bu Puput ya. Terima kasih ya Bu Puput. Itulah rangkaian dari kegiatan pasca observasi kita. Memang itu yang setelah saya memasuki kelas Bu Puput, memang situ anak ini sudah rasakan gaya belajar sudah nampak, cuma karena jumlah mereka tadi. Jadi walaupun dikelompokkan kan cara mengelompokkan lagi ya Bu Puput. Nah, jadi alhamdulillah terima kasih banyak Bu Puput. Jadi kesempatan ini saya minta lagi kepada Ibu PP, Ibu Ritawati untuk memberikan keterangan balik terhadap pasca observasi yang kami laksanakan sebentar ini Bu.
Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Dari hasil tadi jawaban sudah dilakukan kepada ibu ya, memang itu sudah masuk dalam kucing. Artinya di sini kita melihat bagaimana masalah yang terjadi di saat kita mengobservasi teman sejawat. Artinya di situ kita mengerti secara kemudian kita amati. Kalau ada misalnya tidak sesuai dengan apa yang ada atau yang kita harapkan, nanti setelah guru itu melaksanakan pelajaran kita lakukan. Artinya kita melakukan setelah melakukan supervisi di ruangan. Artinya guru itu kalau melakukan suatu kesalahan atau tidak sesuai dengan harapan, kita hanya mengamati. Berarti kita tidak boleh intervensi di saat terjadi proses observasi kelas. Hal ini mungkin karena untuk menjaga emosional kita atau perasaannya psikologi dari rekan sejawat. Jadi sudah nampak tadi pengalaman yang dilakukan baik oleh rekan sejawat maupun oleh CGP. Ini masalah-masalah apa yang ada di kelas, kemudian bagaimana solusi yang harus dilakukan, kemudian apa pembelajaran yang harus kita laksanakan untuk mengantisipasi dari masalah-masalah. Jadi untuk kedepannya nanti permasalahan yang terjadi di kelas bisa kita lakukan secara bertahap. Jadi ada perkembangan, misalnya kalau supervisi ini sama dengan kita membawa ke dokter, bagaimana penyakit-penyakit yang kita hadapi, kemudian bagaimana konsultasi dengan dokter bersama pasien. Nanti kita carikan apa obat yang baik atau yang pas untuk anak kita, sehingga pembelajaran Kita berkumpul untuk satu tujuan, penggerak masa depan dengan tekad penuh. Guru penggerak, calon cemerlang.